Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Holipah dari Farmasi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Identifikasi asam dihidrosetat dalam produk kosmetik dengan menggunakan HPLC, Heat from Liquid Comfort Therapy. Di sini ada latar belakang. Kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos yang mempunyai makna keterampilan menghias atau mengatur. Kosmetik sejak berabad-abad yang lalu sudah dikenal manusia dan baru pada abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah adanya pengawet asam dihidrosetat dalam kosmetik pembersih wajah BPOM di Medan. Kajian teori asam dihidrosetat merupakan senyawa asam organik yang memiliki beberapa aplikasi industri yang memiliki sifat tidak berbau, berwarna putih, hampir tidak larut dalam air, dan cukup larut dalam kebanyakan pelarut organik. Asam hidrosetat banyak digunakan dalam kosmetik pembersih wajah sebagai bahan pengawet. Kosmetik jenis pembersih wajah digunakan untuk mengangkat kotoran pada wajah yang larut dalam minyak dan tidak larut dalam air seperti make up dan polusi. Metode penelitian, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan baku asam dihidrosetat BP dan larutan mentol. Alat yang digunakan untuk proses analisis antara lain spektrokal, alat CKT, kolom kondenskan 250 mm, ukuran perkecil 5 mm, pengeringan membran ukuran 0,4 dektor. Metode penelitian larutan uji dibuat dengan melarutkan 0,5 sampai di dalam gelas kimia sebanyak 0,5 gram dengan 5 ml mentol. Larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, disanikasi selama 10 menit. Larutan disaring dengan kertas saring, dimasukkan sebanyak 10 ml filter larutan dan diencerkan dengan 10 ml mentol. Saring dengan penyaringan membran berukuran 0,5. Larutan beku dibuat dengan melarutkan 10 mg asam dihidrosetat BP dengan 10 ml mentol dalam labu ukur 10 ml. Di dalam 10 ml larutan B1 kemudian diencerkan dengan 10 mentol. Diambil 10 mentol larutan B2 diencerkan dengan 10 ml mentol. Diambil 10 ml larutan B3 diencerkan dengan 10 ml mentol larutan B. Hasil dan pembahasan. Di dalam penguji ini sampel diperlakukan variasi sampel dan dilakukan konsentrasi sebelum dilakukan HPLC. Konsentrasi bertujuan agar tercampurnya dengan sempurna satu larutan hingga memiliki kandungan zat yang lain homogen baik kadar zat maupun warna dalam bentuk fisik dan memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
HPLC High Format Liquid Convertible adalah teknik pemisahan, identifikasi, dan kualitifikasi komponen dalam campuran. Hal ini terutama cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil secara termal, dan memiliki berat molekul yang besar. Prinsip dari HPLC adalah pemisahan analitik berdasarkan konformnya. Alat terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase graniknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak, campuran analitik kebersihan berdasarkan kromatografinya, dan kecepatan untuk sampai di redaktor. Waktu pretesinya akan berada. Hal ini akan tertamat pada struktur yang puncaknya terpisah. Di sini ada waktu transi. Retensi merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analitik melalui saat injeksi sampai keluar dari kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh dektor. Waktu retensi analitik yang bertahap pada fase diam dinyatakan dengan TR, waktu rotasi. Sedangkan waktu retensi analitik yang tidak bertahan pada fase diam atau sering disebut waktu retensi pelarut pengelusi dinyatakan sebagai TO atau TM. Waktu migrasi. Hasil pembahasan dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji baku asam dihidrosetat dapat dilihat kromografi baku diperoleh pihak pada retention tim 11,583 menit, sedangkan uji sampel pembersihan wajah chromatografer sampel dapat dilihat tidak adanya pH pada chromatografer pada waktu retensi 2,5 sampai 3 merupakan waktu retensi analitik yang tidak bertahan pada fase diam atau sering disebut sebagai waktu retensi pelarut mengelusi dinyatakan sebagai TO atau TM waktu migrasi. Nah, ini hasilnya. Kesimpulan pada jurnal ini berdasarkan analisis data dari asam hidrostat terhadap kosmetik pembersih wajah di BPOM di Medan, dapat disimpulkan bahwa kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dihidrostat. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.